Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatkur Rozi, biasanya dipanggil Fatkur atau Ozi. NPM saya 250 320 100 507 dan saya dari Paralel 25B. Nah, tujuan saya untuk membuat video kali ini adalah untuk menjelaskan mengenai laporan proyek mandiri fisika dasar, yaitu tentang menganalisis gerak dan energi sistem partikel. Yang selaku dosen pengaku, Bapak Dr. Nailul Hasan, SSI, MSc. Baik, langsung saja ke pendahuluannya. Nah, yang pertama adalah latar belakang, yaitu analisis gerak dan energi merupakan dasar penting dalam fisika karena menjelaskan hubungan antara gaya gerak dan perubahan energi pada benda. Konsep ini menjadi fondasi penting bagi pemahaman berbagai sistem mekanik seperti pergerakan benda di bidang miring, gesekan, dan tumbukan. Nah, pemahaman hukum Newton, energi, serta momentum memungkinkan analisis sistem secara kuantitatif. Nah, melalui proyek ini, mahasiswa mempelajari penerapan teori tersebut dalam simulasi numerik menggunakan Microsoft Excel. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk menganalisis gerak benda di bidang miring dengan gaya luar dan gesekan. Yang kedua, menghitung energi dan momentum sebelum serta sesudah tumbukan sebagian elastis. Dan yang ketiga, menyimulasikan sistem menggunakan Excel untuk menggambarkan perubahan kinematika dan energi. Terakhir, mengevaluasi kekekalan energi dan momentum dengan mempertimbangkan pengaruh gesekan. Nah, eh, di sini ada beberapa landasan teori yang menjelaskan. Di sini ada kinematika yang membahas hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan tanpa memperhatikan penyebab gerak dengan persamaan gerak dasar, yaitu di sini X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat atau V sama dengan V0 plus AT. Nah, untuk benda di bidang miring tanpa gesekan, percepatan ditentukan oleh A sama dengan G sin theta karena dia berada di bidang miring, makanya dia memiliki theta. Nah, menurut hukum kedua Newton yang membahas mengenai percepatan, gaya total yang bekerja pada benda sebanding dengan hasil kali massa dan percepatan. Sehingga sigma F sama dengan massa kali percepatan. Pada bidang miring, gaya bersih yang bekerja adalah F sama dengan mg sin theta min mu mg cos theta. Mu ini adalah koefisien gesekan. Nah, energi kinetik adalah energi akibat gerak yang memiliki persamaan sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensial gravitasi bergantung pada ketinggian. Sehingga EP sama dengan mgh. Jumlah keduanya disebut energi mekanik total, yaitu perjumlahan dari EK plus EP. Nah, energi mekanik akan berkurang jika ada gaya non-konservatif seperti gesekan. Momentum didefinisikan sebagai P sama dengan MV. Dalam sistem tertutup tanpa gaya luar, momentum total sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Sehingga M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 plus M2V2 F. Nah, tumbukan elastis sempurna menjaga energi kinetik total, sedangkan sebagian elastis menyebabkan sebagian energi berubah menjadi panas atau deformasi. Koefisien restitusi dinyatakan sebagai E sama dengan restitusi sama dengan V2F min V1F per V1I min V2I. Nilai 0 kurang dari restitusi kurang dari 1 menunjukkan tumbukan sebagian elastis. Gaya gesek kinetik F sama dengan mu N sama dengan mu M cos G cos theta menghambat gerak benda dan menyebabkan energi mekanik berubah menjadi energi panas. Nah, lanjut ke metodologi simulasi. Dalam simulasi ini digunakan beberapa asumsi untuk menyederhanakan sistem dan mempermudah perhitungan numerik di Excel. Percepatan gravitasi dianggap konstan sebesar G sama dengan 9,81 M per S kuadrat tanpa memperhatikan variasi ketinggian. Gerak benda dianggap satu dimensi sepanjang bidang miring, sehingga gaya hanya dianalisis pada arah tersebut. Nah, gesekan antara benda dan bidang dimodelkan sebagai gesekan kinetik konstan dengan koefisien mu.
Sementara bidang dan benda dianggap kaku tanpa deformasi saat tumbukan. Tumpukan diasumsikan sebagai elastis ketika syarat ini tadi, sehingga sebagian energi kinetik hilang. Tetapi hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Selain itu, gaya hambat udara panas dan suara diabaikan agar fokus analisis tertuju pada hubungan antara gaya, energi, dan momentum dalam sistem. Nah, parameter yang diambil ini sesuai dengan NPM saya yang terakhir yaitu 0,57. Sehingga didapat seperti ini. Jadi, eh, Nah, jadi eh, X itu adalah 0, Y sama dengan 5, dan Z adalah 7. Nah, A ini penjumlahan plus 1 dari X sehingga 0 plus 1 sama dengan 1. B ini plus 2 sehingga 5 plus 2 sama dengan 7. Dan C ini adalah plus 3. Sehingga 7 plus 3 hasilnya 10. Sik, jeda. Iki sejedai. Tak jeda, wes. Lagi lagi po, alakan ko no. Kalau ngombe aku, kalau ya. Ako. Ulit ito rin mo. Ay, hindi topik ka man. Dua ka rin sa SSC. Seo, seo, tak lanjut yo. Tak lanjut bos, ya bos. Sehingga parameter pada benda benda satu yaitu eh, diambil dari rumus yang diberi Pak Nailul di sebuah tabel itu sehingga didapatkan dua ini karena eh, A plus satu, satu plus satu sehingga mendapatkan dua, dan masa benda ini ada rumusnya masing-masing. Masa benda dua menjadi 8, sudut bintangnya tetanya berarti 25, koefisien gesek atau mu-nya menjadi 0,075, tinggi awal benda 1,1 meter, kecepatan awal 2,4 meter per second, waktu simulasi total yaitu 10 second, koefisien restitusi didapatkan menjadi 0,790, percepatan gravitasi sesuai tetapannya yaitu 9,881, selisih waktunya tadi delta T-nya, selisih waktunya itu 0,1, 0,01, dan panjang lintasan maksimumnya 2,603. Ini jelas lagi, jelas nopo ya. Tidak akan kumain mo yun. Nah, dengan asumsi-asumsi tersebut, simulasi dapat dilakukan secara terkontrol untuk menganalisis pengaruh gaya luar, gesekan, dan tumbukan terhadap perubahan energi serta momentum sistem. Lanjut ke langkah simulasinya. Nah, simulasi gerak dan energi ini sistem benda pada bidang miring dilakukan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dengan menggunakan metode numerik sederhana berbasis integrasi Euler. Pendekatan ini dipilih karena mudah diimplementasikan dan memungkinkan pengamatan perubahan posisi, kecepatan, energi, serta momentum terhadap waktu secara bertahap. Eh, Langsung saja ke Excel-nya. Iki, mari jelas ngapain no? Ya wis jelas tuh kan. Jeping yo. Iya. Aku kan jelas lo excellent. Sumpah. Ya gak plus ya tapi ya. Baik, lanjut di sini. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian yang sudah disubstitusikan ke sini. Jadi paling kiri adalah ini adalah waktu yang memiliki rentan nilai 0,01 sehingga di sini sampai 10 second sampai bawah. Yang kedua yaitu ini ada S, ada tinggi awalnya, kecepatan, dan seterusnya. Nah,
Di sini etot ini adalah jumlah EK per EP, EK plus EP, dan Fnet ini adalah pembagian dari eh, A per M. Eh, iya, Cuk. Tadi aku, Cuk. Eh, salah, Cuk. Maaf, saya revisi Fnet ini adalah dari rumus yang M satu G sin theta min mu G1 cos theta. Nah, di situ. Nah, jadi ini adalah benda pertama. Jadi simulasinya itu ada benda miring, di benda di bidang miring dan bidangnya itu memiliki koefisien gesek, sehingga di sana ada benda, dia itu jatuh dan bertemukan di bawahnya. Nah, pada detik ke ini 1,050 dia itu terjadi tumbukan, sehingga pada benda kedua ini memiliki, nah di sini sudah ada anggatannya, dan memiliki kecepatan, sehingga eh, di sini pertama kan dia plus jadi minus karena yang awalnya jatuh ke kanan di sini jadi itu jadi balik, tapi baliknya itu nanti tidak terlalu jauh. Gimana ya, Cuk? Sing jelas no, Cuk. Mana bang? Enggak, bos, mas. Kita coba ke sini apa? Dan benda dua ini kan bergerak setelah tumbukan ke arah yang ditumbuk di kanan, sehingga dia memiliki angka-angka seperti ini. Ini sudah sesuai dengan rumus yang diberikan. Tapi di kita kok nggak sini? Nggak sana ya? Tuh, nanti sama sama yang sekolah ini. Langkai dong, anak apa itu? Dan tabel-tabel ini akan berlanjut sampai detik yang sudah ditentukan, yaitu 10 sampai ke bawah sini. Nah, ini. Nah, ini adalah kalkulasi ketika dia elastisitasnya sempurna. Dan ini adalah kalkulasi ketika dia tidak elastis. Seperti ini. Sehingga dari tabel-tabel ini bisa dibentuk menjadi grafik. Nah, di sini ada grafik yang ini adalah elastis sempurna, menunjukkan grafik hubungan posisi dan waktu. Nah, di sini pada grafik hubungan posisi dan waktu, eh, jadi benda yang garis biru ini diibaratkan seperti kayak M1. Enggak, ampun, enggak, air. Aku mah, ini ada kita di sini. Halo, ora iki sih rekaman Bu sih, aja ditelepon Bu. Nggak ikut. Yo yo, awan paling ada pulang. Mau wis upload kan? Dia bicara upload. Nah, ini anu dede. Dua orang ya. Nah, jadi garis biru ini diibaratkan seperti benda satu. Nah, di sini dia memiliki kecepatan dan posisi naik
karena dia itu seperti itu. Nah, di sini dia itu terjadi tumbukan sehingga dia itu kecepatannya berkurang dan tetap jalan tapi pelan dan nanti akan berhenti. Nah, yang ini garis yang kedua, yang merah ini adalah benda kedua. Nah, setelah tumbukan dia akan diam. Setelah tumbukan dia bergerak perlahan seperti ini. Nah, seperti itu. Kok nggak jelas no? Grafik jelas ah? Jelas dong. Ya, seperti inilah grafiknya. Aku lalu terus ini. Mana ya? Sih yo, mana aku tak lanjuti. Nah, di ini adalah termasuk grafik hubungan posisi dan waktu. Ketika kita melihat posisi dan waktu, ada juga di sini grafik hubungan kecepatan waktu, hubungan energi dan waktu, dan yang terakhir ada momentum dan waktu. Ini yang kiri, ini adalah elastisitas yang sempurna, dan ini yang tidak elastis. Seperti ini. Kau langsung analisis sama ngono. Ngono ya. Panik, panik sih. Baik, kita lanjut ke Word lagi. Nah, tadi kan ini parameternya. Dan ini beberapa langkah simulasinya yang tadi sudah yang beberapa saya jelaskan. Nah, ini hasil simulasinya tadi sudah tertera juga parameter-parameternya dan asalnya dari mana kok bisa 28, 25 dan seterusnya. Dan ini grafik yang Excel tadi ada saya ulangi lagi ada hubungan posisi dan waktu, hubungan kecepatan dan waktu, hubungan energi dan waktu, momentum dan waktu. Elastis tidak yang tidak elastis juga sama. Nah, lanjut ke analisis dan interpretasinya. Nah, berdasarkan hasil simulasi Excel, benda satu yang bergerak di bidang miring mengalami peningkatan posisi dan kecepatan seiring waktu hingga mencapai dasar bidang dan bertemukan dengan benda dua. Nah, kayak tadi yang saya jelaskan, grafik posisi waktu dan kecepatan waktu menunjukkan perbedaan yang jelas antara tumbukan elastis dan tidak elastis. Nah, pada tumbukan elastis, benda satu memantul kembali setelah tumbukan. Jadi, setelah tumbukan, dia mantul balik lagi. Makanya tadi itu ada minusnya setelah tumbukan. Sedangkan tumbukan tidak elastis. Kedua benda bergerak bersama dengan kecepatan yang lebih kecil akibat sebagian energi kinetik berubah menjadi panas dan deformasi. Nah, grafik energi total terhadap waktu memperlihatkan bahwa pada tumbukan elastis sempurna, energi mekanik sistem relatif konstan karena energi kinetik dan potensial saling berubah bentuk tanpa kehilangan berarti. Sebaliknya pada tumbukan tidak elastis, energi total sistem menurun setelah tumbukan akibat adanya disipasi energi ke bentuk panas atau deformasi. Fenomena ini menggambarkan pengaruh gaya non-konservatif yang mengubah sebagian energi mekanik menjadi energi internal sistem. Analisis grafik momentum menunjukkan bahwa momentum total sistem tetap terjaga baik pada tumbukan elastis maupun tidak elastis. Walaupun terjadi redistribusi momentum antara kedua benda, jumlah totalnya sebelum dan sesudah tumbukan hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kekalahan momentum tetap berlaku pada sistem tertutup. Meskipun energi mekanik tidak sepenuhnya konstan karena adanya gesekan dan deformasi, faktor eksternal seperti sudut, kemiringan benda, dan gaya gesek memiliki pengaruh besar terhadap hasil simulasi. Semakin besar sudut bidang, percepatan dan energi kinetik benda meningkat karena komponen gaya gravitasi sejajar bidang lebih besar. Sebaliknya, semakin tinggi koefisien gesek, kecepatan dan energi kinetik menurun akibat peningkatan gaya hambat. Dengan demikian, simulasi ini membuktikan bahwa pendekatan numerik menggunakan Excel dapat menggambarkan keterkaitan antara gaya, gerak, dan energi secara realistis sesuai teori mekanika klasik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi gerak dan energi sistem partikel pada bidang miring, dapat disimpulkan bahwa kinematika gaya, energi, dan momentum saling berkaitan dalam menjelaskan dinamika gerak benda.
Pada tumbukan elastis sempurna, energi mekanik total sistem hampir terjaga. Sedangkan pada tumbukan tidak elastis, sebagian energi kinetik berubah menjadi panas atau deformasi. Meskipun momentum total tetap konstan, sudut bidang miring memengaruhi percepatan dan kecepatan benda. Sementara gaya gesek menyebabkan penurunan energi kinetik akibat disipasi energi. Secara keseluruhan, simulasi ini berhasil menunjukkan penerapan hukum Newton, kekalahan energi, dan momentum dalam satu sistem yang mempresentasikan ya, mempresentasikan peristiwa gerak dan tumbukan benda di bidang miring. Cukup sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Harus biarkan.